كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Dr. Habib. Ya, Dr. Zahrul Fatah. Minta maaf tadi rupanya ada di studio sana ada gangguan. Jadi kita akan mula balik recording ya sekali lagi. Boleh. Boleh ya? Ya. Ali. نعم نبدأ دكتور بسم الله. أنا أسجل الآن دكتور، التسجيل بدأ، ممكن أن تبدأ. بدأ؟ نعم. أبدأ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala ke atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, mulai daripada nikmat keislaman, keimanan, ketakwaan, kesabaran, ketenangan, kesihatan yang baik, persahabatan yang baik, kejiranan yang baik, dan berbagai nikmat yang tidak terkira. Khususnya pada malam ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama dalam majlis ilmu kuliah dalam tadabbur Al-Quran yang dianjurkan oleh Kata Kiblat Akademik Tadabbur Al-Quran siri yang ke-11. Bersama kita pada malam ini adalah Dr. Saiful Bahri dari Indonesia, Jakarta. Beliau akan membentangkan suatu tajuk yang kita baca tadi, iaitu halal lifestyle. Halal lifestyle berdasarkan Al-Quran. Ianya suatu tajuk yang sangat menarik. Jadi kita sama-samalah akan mengikuti daripada Dr. Saiful Bahri yang banyak pengalamannya. Jadi ada baiknya kita perkenalkan beliau dulu sebelum beliau menghuraikan tajuk yang sangat indah ini. Iaitulah beliau menuntut ilmu di peringkat ijazah ataupun sarjana muda di Universiti Al-Azhar, Kairo, dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Ketiga-tiga peringkatnya, iaitu Baccalaureus, Magister dan PhD, semuanya dalam bidang tafsir. Jadi beliau boleh dikira sebagai seorang ulama dalam bidang tafsir dan tadabbur Al-Quran. Dan untuk maklumat muslimin dan muslimat, beliau juga melakukan banyak safari ataupun rihlah dalam menyebarkan ilmu, dakwah, dan begitu juga menuntut ilmu. Antara negara-negara yang beliau mengembara adalah seperti Amerika Syarikat, Australia, Belanda, China, England, Itali, Jepang ataupun Jepun. Orang Malaysia panggil Jepun ya. Jerman, Malaysia, Mesir, Palestin, Perancis, Saudi Arabia, Singapura, Skotlandia, Switzerland, Tunisia, Turki dan juga Jordan. Dan mungkin banyak tempat lagi lah yang tak sempat kita nak sebut. Begitu juga beliau sekarang ini menjadi dosen ataupun pensyarah tetap di Fakulti Agama Islam Universiti Muhammadiyah Jakarta. Dan di samping itu beliau juga aktif dalam kerja-kerja dakwah dan beliau memegang jawatan sebagai Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majlis Ulama Indonesia, dan beberapa jawatan yang tinggi seperti Ketua Lembaga Pengembangan dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, atau dalam kata ringkas
LPPAIK, Universiti Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Lajnas Yakisma, anggota tim penulis tafsir At-Tanwir, suatu tafsir yang agak besar yang ditaja oleh Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Begitu juga beliau adalah anggota inisiatif Da'i Center IDC, dan beliau mempunyai website di situ ataupun blog, boleh lihat di situ apa itu IDC. Dan beliau juga anggota tim tafsir ilmi pada Lajnah Pentaslihan Mushaf Al-Quran Kemenang Republik Indonesia. Dan banyak lagi lah artikel-artikel penulisan beliau dan pengalaman beliau. Jadi saya tak perlu huraikan semuanya. Moga beliau berjaya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan marilah kita sama-sama menikmati huraian beliau mengenai halal lifestyle berasaskan Al-Quran Al-Karim. Jadi Dr. Saiful, dipersilakan. Baik, terima kasih jazakumullah khair Dr. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkhusus yang ada dalam majlis tadabbur pada malam hari ini yang diadakan oleh Kata Kiblah Academy of Tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk ke dalam Ahlul Quran, di dalam kafilah Ahlul Quran yang mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Tajuk pada malam hari ini adalah halal lifestyle dalam bahasa Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membahasakan halal. Lifestyle, bergaya hidup dengan halal, ini sangat banyak sekali dan insya Allah nanti kita akan membahas dalam waktu kurang lebih mungkin 40-45 menit. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama menadaburi ayat-ayat yang membahas dan membicarakan tentang halal lifestyle. Mohon izin, nasta'dzinukum, saya akan coba share screen ya. Halal lifestyle dalam bahasa Al-Quran. Saya bacakan ayat yang pertama di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina aman. Ini spesial karena di dalam Al-Qur'an ini hanya terdapat 89 kali Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, atau panggilan spesial. Aufu bil uqud. Yani aufu bil uqud, berkomitmenlah atau jagalah janjimu, akadmu ya. Di sini ada koma dalam bahasa Indonesia ya. Ini belum selesai. Allah tiba-tiba membicarakan tentang makanan halal. Uhillat lakum bahimatul an'am. Mungkin bagi orang yang melihat atau membaca terjemah atau mungkin kurang memperhatikan akan bertanya, apa hubungannya aufu bil uqud dengan uhillat lakum bahimatul an'am? Hubungannya adalah begini. Jadi keterkaitan antara aufu bil uqud dengan uhillat lakum bahimatul an'am, kita ini dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah. Beriman, ya, mukmin itu aqallu syai', paling sedikit dia adalah orang-orang yang
komitmen, yaitu dengan akad. Akad apa saja? Akad al-bai', jual beli, kontrak. Saya punya kontrak di university, saya menjadi pensyarah atau dosen. Saya punya kontrak kerja, saya punya MOU dengan satu lembaga dan lain sebagainya. Hormati, ya, tidak boleh melanggar. Lalu apa hubungannya dengan uhillat lakum bahimatul an'am? Misalnya saya sedang safar di negara China atau Jepang. Sekalipun situ jauh dari rumah saya, dari negara saya yang mayoriti adalah Muslim, tapi di sana saya tetap harus menjaga yang saya makan harus yang halal. Sekalipun tidak ada yang tahu. Ya, orang tua saya, murid-murid atau siswa saya, istri saya tidak tahu saya makan halal atau tidak, tapi saya harus komit karena Allah melihat saya. Itu maknanya halal lifestyle yang pertama dimulai dari makanan. Nah, nanti kita bisa lihat di setidaknya ada 6 item atau 6 pokok di dalam halal lifestyle. Yang pertama adalah cosmetic fashion, yang kedua food seperti tadi yang kita bahas, kemudian ada tourism, hotel, ada Islamic finance, ada art, culture, dan ada medical care. Nah, kita lihat frasa yang pertama dari makanan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah. Kalau tadi uhillat lakum ada makanan halal dari binatang ternak. Di sini kulu min thayyibat. Jadi frasa atau pilihan kata yang dipakai di dalam makanan halal itu thayyibat. Jadi bukan sekedar kulu min halal, min halali ma razaqnakum, bukan. Tapi min thayyibat. Thayyibat itu adalah nilai halal yang paling tinggi, bukan sekedar halal. Misalnya kalau saya mendapatkan take home pay setiap bulan, monthly, saya harus pilih. Yang paling halal menurut saya, itu yang saya gunakan makan untuk saya, anak, dan istri saya. Dan Allah mengatakan di sini, min thayyibati ma razaqnakum. Ya, di dalam Al-Quran, frasa yang dipilih oleh Allah kebanyakan adalah razaqnakum, bukan razaqtukum. Karena Allah membagi rizki kepada kita, itu melibatkan dengan orang lain. Kalau saya adalah seorang pedagang, maka rizki saya adalah melalui seorang pembeli. Kalau saya adalah seorang CEO, maka rizki saya dari klien dan lain-lain ya. Kalau saya adalah seorang konsultan, juga klien saya. Kalau saya adalah seorang misalnya guru, rezeki itu melalui mungkin institusi atau dari siswa-siswa yang membayar, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya makan hari ini, misalnya, makan nasi dengan lauk pauk, yang terlibat untuk sampai saya makan masuk ke dalam mulut saya, itu ada petani yang menanam padi. Ya, lalu untuk sampai menjadi beras, untuk sampai kemudian sampai piring itu di depan al-faqir, di depan saya, maka itu akan melibatkan banyak orang. Karena itulah disebut dengan razaqnakum. Nun di situ adalah lil musyarakah, melibatkan orang banyak, dan nun juga menunjukkan al-'azamah. Razaqnakum, karena Allah huwa razzaq. Nah, ini yang menarik, thayyibat. Kata thayyibat di sini adalah meminta kita untuk berhati-hati pada saat kita mau makan. Yang terbaik dari yang halal. Jadi halal, ada yang mungkin 70%, ada yang 80%, ada yang 90%. Mungkin yang saya untuk mencapai 100% mungkin sulit ya hari ini. Mungkin kita berkata kepada Allah, ya Allah, ini rezeki yang Engkau beri kepada aku, ini menurutku ya Allah 95% halal. Ini yang saya gunakan makan. Nanti mungkin ada yang di bawahnya digunakan untuk membeli alat-alat, digunakan untuk yang lainnya, sampai ke bawah-bawahnya lagi. Jadi frasa thayyibat di sini adalah yang terbaik dari yang halal. Baik secara substansi dan materi.
Dan yang kedua, makanan ini juga kualitinya. Makanan yang thayyib itu selain halal dia juga nutrisi, gizi. Ya. Thayyib di sini juga cara menyajikannya. Ya, dalam bahasa hadis kan, ya gulam samillah. Jadi baca basmalah sebelum makan. Ya gulam kul mimma yalik, makan dari yang dekat. Rasulullah SAW tidak makan kecuali dalam keadaan beliau lapar dan seterusnya. Ini nomor satu. Yang kedua, kalau makan itu dari yang halal dan thayyib, maka memberi pun demikian. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sama. Di sini thayyibat. Yang paling baik dari yang Allah berikan itu saya makan. Saya berikan kepada istri saya, pada anak saya, pada orang tua saya, pada tetangga, pada banyak orang. Ya. Yang saya makan dengan yang saya beri sama kualitinya, paling baik. Di sini ada dua. Thayyibati ma kasabtum dan thayyibati mimma akhrajna lakum. Ini kalau dalam bahasa keseharian, al-kasab itu yang predictable. Ya, kita macam ya tak tahu pasti tetapi bisa memprediksi. Ini rezeki saya yang predictable. Di angka 5. Tapi Allah juga memberikan wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini bahasa lainnya adalah unpredictable. Saya take home pay dapat di angka 5. Misal, bisa jadi unpredictable-nya lebih besar dari angka 5. Untuk bulan ini. Bulan depan bisa jadi berkurang. Bulan depannya bisa jadi lebih lagi. Yang predictable saya berikan yang terbaik. Yang unpredictable saya juga belikan yang terbaik. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu bih. Jangan kamu memilih yang buruk. Misalnya saya punya benda ada 5. Ya, yang paling baik 2. Itu yang saya berikan, yang saya makan dan saya berikan. Kemudian ada yang baik 1 atau 2, ada 1 yang tidak baik. Jangan sampai yang tidak baik ini saya berikan ke orang lain. Jadi sama frasa thayyibat di dalam makanan atau sesuatu yang Allah berikan kepada kita melalui jalur yang kasab tadi itu, kasabatum yang predictable, atau wa mimma akhrajna lakum minal ard yang unpredictable. Ya. Nah, memberi yang baik itu juga bagian dari perilaku halal lifestyle. Makanan, saya punya makanan. Umumnya kalau kecil kita punya makanan yang enak kita makan. Padahal dalam tradisi di dalam agama kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi ini sudah menjadi tradisi dan adat orang-orang Arab menghormati tamunya dan kemudian dikuatkan dengan syariat. Mereka kalau menjamu tamu, doif, itu diberikan yang terbaik dulu. Ketika tamunya sudah puas, maka sisanya ini yang diberikan pada keluarga. Subhanallah. Jadi yang kita berikan itu yang terbaik, bukan sisa-sisa. Dan karena itulah standar quality yang tinggi ini dalam mengkonsumsi juga sama standar quality yang tertinggi di dalam berbagi. Maka pada saat kita mendapatkan rezeki berbentuk harta lebih, kita harus rise up standard of giving, bukan standard of living kita. Kadang kita dapat rezeki, saya harus ganti HP, ganti telepon seluler ya, gawainya diganti. Oh, saya ganti mobil. Tidak, harusnya begitu kita punya standar income atau standar take home pay-nya naik, maka yang harus difikirkan juga standard of giving-nya naik. Karena Allah menganjurkan kita itu untuk suka sharing, untuk suka giving, maka kita harus give and give more, share and share more. Dan yang kita berikan, yang kita bagi, itu adalah yang terbaik di antara yang baik yang Allah berikan pada kita.
Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, terkait dengan pakaian, fashion. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Subhanallah. Kalau kita pergi ke masjid, kita pergi sholat menghadap Allah, yang kita gunakan ini pakaian yang paling baik. Yang kita pakai ini baju yang paling bagus. Padahal dalam syarat sahnya salat itu adalah pakaian yang menutup aurat. Ya. Aurat laki-laki dari lutut ya, dengkul nih ya, sampai pusar atau pusat. Tetapi kenapa kita diperintahkan untuk khudzu zinatakum? Karena kita sedang menghadap zat yang maha indah, zat yang maha baik, zat yang memiliki as-sifat al-jamaliyah, as-sifat atau al-asma al-jalaliyah, penuh dengan keagungan. Kita kalau dipanggil oleh presiden atau raja saja memakai baju yang terbaik, apalagi kita sedang berhadapan dengan raja di raja, malikal mulki, zat yang serba maha. Maka pada saat kita ke masjid pun memakai baju yang terbaik. Dan ini menarik, sama diulang lagi, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi frasa terbaik itu tidak untuk disombongkan, karena di sini wala tusrifu di situ. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, pada saat kita beribadah, menutup aurat itu sesuatu yang wajib. Tetapi ketika Allah menyebut zina, itu enak dipandang untuk bukan dipamerkan kekayaannya, tetapi ini untuk menghormati. Nah, tetamu datang rumah kita, kita memakai baju yang bagus, menyambut dia, maka kita menghormati dia. Kita pergi salat menghadap Allah menggunakan baju yang bagus, kita menghormati Allah. Dan larangan berlebihan ini adalah frasa lainnya agar kita tidak berlebih-lebihan dalam pakaian, dalam konsumsi minuman, juga termasuk dalam harganya. Kan kadang orang hari ini lifestyle-nya dia bawa tas, harganya mereknya merek A, harganya jutaan, harganya luar biasa, menandakan bahwa dia orang kaya. Tidak boleh. Itu disebut dengan khuyala, sombong, ya, dilarang dalam agama kita. Baik, saya berpindah lagi. Sekarang kita dalam medical care. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ini asy-syifa. Al-Qur'an adalah syifa. Dan asy-syifa itu maknanya bisa asy-syifa al-jasadi dan bisa juga asy-syifa al-ma'nawi. Tetapi kesembuhan yang hakikatnya itu adalah Allah yang memberi. Maka kalau kita halal lifestyle kita memakai, maka dalam mengkonsumsi obat, perobatan kita ini juga harusnya yang halal. Loh, memang ada yang tidak halal, ada. Misalkan kita berobat dengan sahir, tukang sihir. Di Indonesia ada tukang sihir. Berobat dengan cara yang tidak benar. Ya, mendatangi tukang ramal, ya, peramal. Kemudian berobat dengan meminum yang diharamkan Allah, atau berobat menggunakan tradisi yang dilarang oleh Allah, kesyirikan, ya, meminta bantuan jin, meminta bantuan orang mati, menyembah berhala, benda-benda keramat. Ini bukan hanya sekedar tidak halal, itu bisa mengganggu akidah. Maka hakikat kesembuhan berasal dari Allah. Tetapi pendekatan medical approach juga dengan para dokter, obat-obatan klinik, ini sarana yang itu merupakan ikhtiar, wajib hukumnya. Tetapi lebih wajib adalah meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses perobatan ini juga harus halal. Dijauhkan dari yang tidak halal, baik yang syirik ataupun benda-benda yang haram. Sekalipun itu tidak boleh, tapi nanti special case mungkin boleh. Ya, pada faktanya kemarin sebagian vaksin ada yang tidak halal, ya,
darurat, mungkin orang karena darurat kalau tidak ditolong dengan itu, dia bisa meninggal dunia, maka dia juga harus yang halal. Termasuk kosmetik. Ya, kosmetik itu nanti ada mengandung barang-barang yang tidak halal. Yang kelima, nah ini transaksi halal haram dalam jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini Allah menghalalkan jual beli, trading ya, dan mengharamkan riba. Nah, ini kan tidak hanya berbicara tentang Islamic finance. Ya, ini berbicara tentang semua transaksi. Dan kalau kita melihat dalam ayat muamalah itu, filosofinya adalah segala sesuatu yang mengatur kehidupan manusia yang sifatnya lebih luas. Ya, prinsipnya itu al-aslu fil muamalah mubah. Dibolehkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berbeda dengan ibadah mahdhah. Maka jual beli itu antaradin. Diharamkannya riba. Larangnya ad-dulah atau monopoli. Larangnya berbuat curang atau tatfif, mengurangi timbangan. Ya, dilarangnya transaksi pada saat bukan di hari Jumat, tetapi pada saat adzan salat Jumat. Jadi di hari Jumat itu tidak dilarang jual beli, justru diperintah. Karena di situ ada activity ekonomi. Ya, tapi yang terpenting adalah jangan sampai kegiatan activity ekonomi itu mengganggu sholat. Karena itu esensi dari transaksi jual beli adalah kemaslahatan. Dalam hutang piutang, ya dianjurkan mencatat agar tidak ada yang dizalimi. Ada persaksian. Bagaimana kalau terjadi penundaan hutang? Lalu apa yang dijadikan jaminan disebut dengan rihan atau gadai? Ini semua adalah aturan-aturan muamalah maliyah. Jadi terkait dengan Islamic finance, muamalah maliyah Islamiyah, dan juga persepsi seseorang tentang harta. Nah, harta al-mal itu tidak dalam agama kita dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan hibah, ada yang disebut dengan wasiat, ada yang disebut dengan waris ya atau al-mawaris. Apa bedanya? Kalau hibah itu misalnya saya punya harta, saya berikan kepada siapa saja termasuk kepada anak saya, kepada orang lain pada saat saya hidup, itu bebas. Karena harta milik saya. Saya beri 100, 200, 300 bebas. Itu disebut hibah. Ya, tanpa paksaan saya memberi. Tapi kalau wasiat ada batasnya. Wasiat itu maksimal 1/3. Dan tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Nah, wasiat ini ditulis atau diberikan, disebutkan sebelum sahibul malnya itu meninggal dunia. Tetapi nanti dilaksanakan, dieksekusi setelah pemiliknya meninggal dunia. Itu wasiat. Dan itu juga tidak boleh melanggar aturan. Maksimal 1/3 dari harta. Nah, ada yang satu lagi waris. Dia tidak bagi. Tapi karena begitu dia meninggal dunia, automatically hartanya akan berpindah menjadi milik ahli waris. Dan itu dibagi-bagi. Nah, ini aturan muamalah maliyah diatur sedemikian rupa, itu halal lifestyle. Ya. Orang berinteraksi menggunakan al-aqd al-islami. Dia menjauhi al-aqd ar-ribawi. Ini kan untuk mendapatkan keberkahan, bukan sekedar membicarakan halal dan haram, tapi ada al-barakah di dalam kehidupannya. Ini 4 prinsip muamalah. Yang pertama, al-aslu fil muamalah mubah. Muamalah maliyah atau yang lainnya itu mubah. Termasuk mungkin sekarang ada e-commerce ya. Mubah. Asal tidak ada gharar, tidak ada penipuan. Dilakukan dengan kedua, muamalah dilakukan sukarela tanpa paksaan. Antaradin. Yang ketiga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan maslahat serta menjauhi madarat. Kalau ada madaratnya, muamalah tidak boleh. Jual beli misalnya zat adiktif ya atau narkotika kalau dalam bahasa Indonesia, tidak boleh. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan.
ya, menghindari penganiayaan, penipuan dan lain sebagainya. Ini prinsipnya. Ya. Yang keenam, berkesenian dan kebudayaan. Ini dalilnya saya ambil secara umum ya, karena Allah menyebut di dalam surat Al-An'am, "Qul", katakan Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi kalau kita berkesenian, ya, ini mimbab muamalah, dan seni itu identik dengan keindahan. Ya, frasa seni itu kan ada seni musik, ada seni peran, bermain film, teater, kemudian ada seni rupa, decoration, melukis, memahat patung, ya. Itu harus ada panduannya. Yang disebut halal lifestyle berarti saya tidak menghadirkan berkesenian yang bertentangan dengan syariat. Karena seni tidak untuk seni kalau dalam bahasa Indonesia itu. Seni adalah untuk ibadah. Maka jika saya berkesenian tetapi di situ melanggar norma ajaran syariat, yaitu haram. Membuat patung yang melanggar syariat haram. Ya. Bukan pada esensi patungnya, sama dengan musik. Apa hukumnya musik, kita ditanya. Halal atau haram? Tergantung. Musiknya seperti apa? Apakah membuat lalai? Siapa, bagaimana mereka bernyanyi? Ya, apakah ada aturan yang dilanggar? Misalnya membuka aurat, ada ikhtilat, mengumbar syahwat, atau provokatif misalnya, mengajak hal-hal yang buruk, atau sebaliknya mengajak hal yang baik, ya, maka itu menjadi boleh. Karena seni ini adalah frasa keindahan. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun Rasulullah SAW bersabda, ya, at-taghanni, gitu ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Jadi at-taghanni bil Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an pun kita dengan lagu at-taghanni. Coba kalau kita baca misalnya hal ataka haditsul ghasyiyah. Nanti dijawab, na'am. Dan itu kan ada iramanya. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Berbeda kalau kita baca hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Jadi beda karena apa namanya? Al-Qur'an itu keindahan, susunan bahasanya, dan ditambah dengan merdu dan ada tajwidnya, warattilil Qur'ana tartila, akan berkesan di dalam hati. Maka inilah berkesenian pun dalam lingkup al-ibahah ini harus kita harus bedakan dengan seni itu yang kemudian untuk seni. Nah, seni untuk seni kan liberal, dia tidak mau diatur. Oh, saya mau melukis perempuan yang membuka aurat, oh itu seni, nggak boleh kalau dalam agama kita. Seni yang halal adalah seni yang tidak bertentangan dengan nilai dan norma syariat. Karena seni adalah bagian dari ibadah, bukan art for art, tapi art for ibadah. Nah, jadi dalam memperhatikan kesenian yang halal itu apa? Pertama, ide, bahan atau materinya. Ide. Saya main musik Islami, tetapi dari hasil curian, haram. Menipu, haram, tidak boleh. Ya, idenya, alatnya, proses kreativitinya. Saya berkesenian, bagus kontennya, tetapi ketika berkesenian mabuk, dia minum khamr, tidak boleh. Oh, ini prosesnya halal semua, tapi pada saat pertunjukan di diskotik, di situ ada ikhtilat, di situ ada khamr, dalam munasabah untuk meresmikan judi, ya haram jadi berkeseniannya, karena semuanya harus dari halal, ya, baik ide gagasannya, alatnya, proses kreativitinya, pertunjukannya dan pemasarannya, semuanya harus halal. Nah, baik. Nah, aspek budaya yang diutamakan adalah tradisi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Gaya hidup inilah, gaya hidup mereka lah menjadi pedoman kita. Tetapi sayangnya hari ini kita diserang oleh pop culture.
atau mudah-mudahan bahasa saya bisa dipahami ya. Tren kalau di Indonesia itu yang disetting oleh media. Tidak jarang budaya yang masif ini kadang berbenturan dengan agama kita. Contoh cara berpakaian, cara memanggil orang, cara berkomunikasi. Ada, mohon maaf, seks bebas, orientasi seksual, gaya hidup hedonis. Ya. Dan itu yang disebut oleh David Archard dengan moral transformation atau morally transformation. Yang dulu aib sekarang tidak aib. Ya. Yang dulu bagus sekarang jadi jelek. Ada. Dulu kita berbicara jihad bagus, sekarang berbicara jihad mungkin takut kita. Ya. Dulu saya tidak paham ya, di Malaysia paham nggak istilah pacaran ya. Dulu orang laki-laki dengan perempuan berjalan bersama gitu aib, sekarang biasa. Bahkan lebih dari itu. Ini karena ada moral transformation, ada pergeseran nilai. Maka berkesenian dan berkebudayaan dalam pop culture itu kita harus memperhatikan. Jangan sampai kita diserang. Karena kita lihat misalnya dalam kehidupan kita di sosial media atau di dalam berinteraksi secara digital hari ini, itu di 2020 dan 2021 ada perbandingan 60 seconds ya, dalam 1 menit ya, 1 minute internet, luar biasa. Google ditanya oleh 4 million. Ya, saya konsultan syariah kalau ditanya 1 hari 5, give up. Tapi ini Google ditanya, luar biasa. Dia kasih jawab. Artinya ini kita berada di era disruption. Luar biasa. Maka kata Mitchell Kapor, getting information of the internet is like taking a drink from a fire hydrant. Harus ada literasi media. Harus ada literasi digital literation. Dan ini adalah bagian dari halal lifestyle kita. Bersosial media tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh berkata dusta, tidak merendahkan orang, tidak ghibah dan seterusnya. Yang ketujuh, ya contoh dari 6 item tadi adalah hotel dan pariwisata. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Jadi famshu fi manakibiha. Dalam ayat lain, kul siru fil ard. Jadi traveling. Ya, traveling ini kalau kita traveling juga harus yang berbasis halal. Pariwisata halal, hotelnya juga halal. Jangan sampai ada maksiat di sana. Jangan sampai ada maksiat di dalam safar kita. Kul siru fil ard. Jadi traveling itu menjadi sunnah yang Allah perintahkan kepada para nabinya juga kaum beriman. Supaya nanti banyak bumi-bumi Allah yang kita datangi dan kita sujud di sana. Dapat beberapa ayat Al-Quran yang menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan perjalanan. Al-Mulk, Muhammad, surah Yusuf, surah Ali Imran, surat An-Naml. Tujuan perjalanan ini adalah untuk berzikir kepada Allah. Supaya kita mengingat Allah sebagai pencipta, dan kita belajar dari kisah-kisah kaum terdahulu, terutama kaum-kaum yang diazab, yang dibinasakan oleh Allah. Maka traveling ini sangat terkait dengan bagaimana kita mengingat pencipta. Dan ini juga mimbab muamalah. Nah, terakhir saya kira nanti mudah-mudahan ada waktu kita untuk dialog ya. Jadi saya sampaikan sekitar 30 menit saja supaya nanti masih ada 10 menit untuk kita berdialog. Lesson learn, take away lesson yang kita bisa ambil. Aspek halal lifestyle itu mencakup yang pertama nomor 1 di surat Al-Maidah tadi adalah makanan, foods. Apa yang masuk ke dalam diri kita, jangan sampai ada barang yang dibenci oleh Allah, benda yang dibenci oleh Allah. Makanan haram atau makanan syubhat, sebisa mungkin kita jauhi. Ya, uhillat lakum bahimatul an'am, itu aufu bil uqud. Kulu min thayyibat, yang paling baik. Baik halalan thayyibah, juga materialnya, nutrisinya, gizinya, cara menyajikannya, sehat dan sebagainya. Yang kedua kosmetik juga demikian. Kosmetik itu termasuk style kita. Nah, tidak boleh mengubah. Surgery itu juga kalau untuk tujuannya kecantikan dilarang.
Ya, surgery tidak boleh. La'anallahu al-mutawashimin, pakai tato. Enggak boleh. Wal mutawashimat wal mutafallijatu lil hasan, orang yang mengubah giginya atau al-mutaghayyirat li khalqillah, dia melakukan operasi, itu tidak boleh, tidak halal kalau tujuannya kecantikan, termasuk kosmetik. Kalau ada barang yang benda-benda yang haram tidak boleh. Kesehatan juga demikian, medical care, fashion. Ya, fashion. Kita fashion, tetapi membuka aurat, ya tidak halal. Fashion, tadi dari benda yang haram. Fashion, misalnya memakai tas dari kulit buaya, ya, memakai tas dari, mohon maaf, kulit babi, misalnya, memakai sepatu dari kulit ular, misalnya, tidak halal. Ada transaksi tadi, baik, Islamic finance, seni budaya, dan pariwisata. Nah, halal lifestyle adalah bentuk komitmen dan iman kita kepada Allah, tadi Al-Maidah ayat 1. Dan Al-Quran sangat-sangat memberi perhatian pada halal lifestyle ini, karena dia merupakan ibadah. Dan ini bentuk merupakan ibadah yang muamalah yang lebih luas. Saya kira ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai mukadimah, mungkin kalau ada nanti kita discuss, Dr. Habib, ya. Bila terdapat kata yang salah, khilaf, itu saya mohon maaf, beristighfar kepada Allah, dan insya Allah nanti kita lengkapi dengan discussion setelah ini. Jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada Dr. Habib. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Dr. Habib. Saya belum dengar. Jazakumullah khairan ya Dr. Saiful Bahri atas perkongsian ilmu yang sangat menarik, halal lifestyle. Banyak maklumat yang kita perolehi dan perkongsian yang sangat menarik. Cuma bagaimana doktor, ya, doktor, apakah ini saja yang kita boleh consider sebagai halal lifestyle, ataupun di sana ada perkara-perkara yang lain yang belum doktor sentuh? Misalnya apa itu hal yang berkaitan dengan perkahwinan, hal yang berkaitan dengan perundangan misalnya, ya, apakah kita boleh misalnya kita di dalam Islam kita ada hukum hudud untuk hal-hal kecurian misalnya, perompakan, pembunuhan, ada qisas. Kalau sekiranya kita gunakan perundangan yang lain, apakah yang itu dikira halal atau haram? Atau perkahwinannya, kita dalam Islam ada perkahwinan sehingga 4 sahaja, kalau lebih daripada itu kita kira haram. Adakah itu dikira dalam kategori halal lifestyle ataupun berbeza? Ya, itu masuk ke wilayah al-ahkam asy-syar'iyyah. Itu Al-Quran sebagai masdarul hukum, sebagai sumber hukum. Ada disebut sumber hukum itu al-ahkam al-ubudiyah, al-ahkam al-aqaidiyah, al-ahkam al-khuluqiyah, dan ada al-ahkam al-muamalah. Nah, yang kita bahas hari ini al-ahkam al-muamalah. Termasuk mungkin pernikahan. Kan halal lifestyle itu pernikahan tidak boleh berbeza agama, ya. Yang di Indonesia lagi ramai sekarang. Muslim menikah dengan muslimah. Muslimah tidak halal dia dinikahi oleh selain muslim. Nah, itu kan lifestyle, ya. Ya. Sama dengan misalnya ketika walimah misalnya, seburuk-buruk makanan adalah ketika walimah yang diundang orang kaya saja. Nah, itu bagian dari lifestyle, wilayahnya etik, sudah masuk wilayah etik, akhlak. Kalau al-ahkam asy-syar'iyyah yang berkaitan dengan, kan ada al-ahkam al-qadhaiyah, hukum-hukum terkait dengan putusan peradilan, ada al-ahkam al-jinaiyah, kriminal, ya, terkait dengan jinaiyah, dengan apa kalau Indonesia menyebut kejahatan kriminal. Ada juga terkait dengan ada al-ahkam akhwal syahsiyah. Mungkin yang dimaksud Dr. Habib tadi terkait akhwal syahsiyah,
Termasuk tadi yang saya sebut, ada warisan, ada hukum perdata, pernikahan. Nanti ada yang masuk wilayahnya etik dalam pernikahan itu. Kalau yang terkait dengan hukum, dia zabet ya nih, harus ada wali, harus ada mahar, itu tidak bisa dilanggar. Tapi misalnya dalam walimah, di situ ada orang menari, membuka aurat, ya. Kemudian di situ ada khamr, nah, itu sudah masuk yang bukan halal lifestyle. Jadi kalau misalnya kita walimah, kita sebagai penyelenggara, anak kita atau kita yang menikah, ya pastikan halal lifestyle, tidak ada khamr, tidak ada syariat Allah yang dilanggar misalnya, yang tidak ada di situ maksiat. Kalau kita mendatangi tempat ada seperti itu, ya cukup kita menghormati, kita diundang, setelah itu kita pergi. Kalau makanannya meragukan di situ tidak halal, kita tidak makan. Kita mungkin cukup minum untuk menghormati saja sahibul bait. Kurang lebih itu. Wallahu a'lam. Ya, Dr. Saiful, di sini ada satu soalan daripada Ummu Mu'tasim. Oh, boleh, tafadhal. Ya, beliau menanyakan, maaf Ustaz, kadang ada masuk ke negara kita barang-barang dari luar negara. Kadang-kadang dari negara bukan Islam, tetapi ada logo halal. Adakah boleh dipercayai? Itu soalannya. Ya, kalau Logo halalnya dari halal yang otoritatif, percaya. Misalnya ada barang impor dari pendani dari Jepun misalnya tadi, atau dari China, atau dari Brazil misalnya. Halal, dan halal itu otoritatif, ya itu sudah melalui proses. Kan produk halal sekalipun itu dari Malaysia, Muslim, atau dari Indonesia ke Malaysia, tidak ada produk halal bukan berarti haram. Jadi tidak ada produk halal bukan berarti haram, tetapi kita harus make sure ini apa materialnya. Kalau materialnya syubhat, ya sebaiknya jangan kita konsumsi. Tapi kalau materialnya jelas, ya itu halal. Atau kalau sudah ditulis halal, ya insya Allah. Itu makanya pentingnya kita tahu ada logo halal yang otoritatif. Dan itu kita perlu, halal lifestyle hari ini sudah, kalau di Indonesia sudah ada community, dan itu sudah international community, halal lifestyle itu. Ya, terutama untuk menjaga dari yang utama, yaitu makanan dan medical care, medicine ya. Itu kita harus berhati-hati. Nah, kalau dalam fashion, jangan sampai kita memakai baju ada dari ular, dari babi, dan dari bayi turunannya banyak di dalam fashion, dan termasuk juga di medical care. Wallahu a'lam. Dokter, ada lagi satu soalan di sini, yaitu bagaimana kita mau mengaitkan apa saja yang telah Ustaz Doktor huraikan itu tadi, halal lifestyle yang berkaitan dengan beberapa ciri ya. Saya yang sempat saya catatkan kat sini ada 6. Makanan, pakaian, memberikan kepada orang lain yang terbaik, Medicare, transaksi dan kesenian dan lain-lain yang Ustaz. Bagaimana kita nak kaitkan hal-hal demikian itu dengan tadabbur Al-Quran? Bagaimana kita nak tadabbur Al-Quran, bahan-bahan apa ni? Kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, benda itu mudah kita nak tadabbur. Mudah kita nak duduk sebentar dan memikirkan kebaikan dia, keburukan dia, kehebatan dia, dan akhirnya ia akan membawa kita kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang hal-hal yang berkaitan dengan halal lifestyle, macam mana kita nak kaitkannya dengan tadabbur Al-Quran? Ya. Silakan Doktor. Ya, nah. Jadi ketika kita diperintah oleh Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata-kata Rabbul Alamin, kita sering terjemahkan al-alamin itu dengan universe. Padahal al-alamin itu mungkin multiverse. Jadi kita tidak untuk satu alam. Satu alam itu saya bertetangga dengan muslim, non-muslim, dengan apa namanya flora, fauna, hewan, binatang atau tumbuhan, atau jin dan bahkan malaikat. Tapi saya juga
akan mati, meninggalkan dunia dan masuk ke alam barzah. Dan alam itu nanti saya diminta pertanggungjawabannya sampai nanti di hari akhir. Itu yang disebut dengan future proof. Jadi pandangan kita itu limitless, tidak dibatasi. Hidup kita itu kekal. Manusia itu sekali diciptakan Allah, dia kekal. Khalidina fiha. Tapi dia melalui proses hidup di sebelum kita alam arwah di rahim ibu kita, hari ini di dunia, dan nanti sebentar lagi kita tidak mati. Dha'iqatul maut saja. Kita pindah ke alam barzah, lalu dunia hancur, kita pindah ke alam akhirat dan kekal di sana. Jadi kita berjalan ke satu lini masa ke lini masa lain. Nah, kalau kita tidak berpikir halal lifestyle, bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Karena yang haram bukan hanya bahaya, tapi dimurkai oleh Allah. Dan halal lifestyle itu semua hidup kita. Ini saya ada komputer, harus komputer yang halal. Saya beli, bukan saya curi. Saya ada minum, ini minuman, ini harus minuman yang halal. Ya, makanan yang saya makan, baju yang saya pakai, jangan sampai ada unsur yang haram. Lalu kemudian ketika saya bersemua activity, dan itu 6 tadi itu hanya for example saja, mungkin lebih dari itu. Saya saya melakukan perobatan. Kalau saya pergi saya tidak tahu kalau di Malaysia paham atau tidak, dukun ya, tukang ramal, sihir gitu, kan tidak halal. Sama juga. Ya, saya pergi medical dengan klinik tidak sembuh, ya berdoa kepada Allah yang beri kesembuhan Allah. Tidak klinik satu tidak, saya berusaha ke dokter lain, perobatan satu, perobatan yang lain. Nanti Allah yang menyembuhkan. Seperti halnya Maryam, dia habis melahirkan, Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyah. Surat Maryam ayat 25. Kenapa Allah tidak langsung memberi makan seperti halnya pada waktu Maryam kecil, tapi Allah menyuruh untuk menggoyangkan pohon kurma, karena itu usaha. Nanti Allah yang menjatuhkan pohon kurma. Padahal Maryam itu lemah, harusnya dia ditolong, tapi goyang pohon kurma. Sama Nabi Musa juga demikian. Kenapa pada saat dikejar Fir'aun, depannya Laut Merah, tidak langsung dibuat jalan, tapi disuruh memukul tongkat. Karena memukul tongkat itu ikhtiar. Maka semua jenis activity kita, basically harus halal. Itu yang disebut dengan halal lifestyle. Makan kita, pakaian kita, kehidupan kita, transaksi ekonomik, ada apa saja, itu harus basically halal. Nah, halal itu seperti apa? Yang tidak dilarang kalau dalam muamalah. Karena al-aslu fil muamalah al-ibahah. Wallahu a'lam. Doktor, ada lagi satu soalan. Mungkin ini soalan yang terakhir. Sepatutnya kita sudah habis tadi. Disebabkan kita mula lambat tadi, ada gangguan tadi, jadi ada mungkin satu soalan lagi yang kita boleh kongsikan. Doktor ada menyebut tadi di dalam Al-Quran, ada menyebut sebanyak 89 kali ya, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dan khususnya apabila doktor menyebut ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Jadi khitab ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Apakah kalau sekiranya kita memberikan, tadi doktor ada menyebut memberi memberi yang baik ya, thayyibat juga memberi kepada orang lain pun kena baik juga, bukan untuk kita sahaja. Jadi sekiranya orang yang kita beri kepada dia itu dianya bukan orang beriman, sebaliknya orang kafir ataupun ahli kitab misalnya, apakah kita boleh memberi kepada mereka makanan ataupun yang bukan halal, di mana bagi mereka dikira sebagai halal? Misalnya, katakan di dalam kebun seseorang itu ada banyak babi hutan, khinzir hutan, mengganggu ke taman kebunnya. Jadi dia panggil orang yang kafir, suruh tangkap dan suruh baliklah makanlah. Jadi apakah itu boleh dikira sebagai kita telah kita khususkan halal ini untuk orang-orang Islam sahaja, ataupun untuk umum semua orang kita kena kira halal juga? Bagaimana Ustaz? Dr. Saiful. Nah, Jazakallah khair. jadi Prinsipnya memberi itu tetap sama dengan yang terbaik.
baik kepada terutama kepada sesama muslim atau yang non muslim. Case misalnya itu kalau itu mungkin tidak kita jumpai dokter ya, kecuali sedikit. Misalnya saya diberi cake ya. Cake itu ada alkoholnya, ada kuhul, ada khamernya. Tentu tidak halal buat saya. Dan cake ini ada material yang tidak halal. Ya, tentu tidak mungkin saya buang. Maka ketika ini bisa dimanfaatkan untuk orang, kita jelaskan ini materialnya seperti ini. Kamu boleh makan ini? Oh, boleh, kita berikan dia. Karena ini halal bukan sekedar itu bahaya atau tidak, tetapi kita dilarang oleh Allah tidak memakannya. Itu boleh diberikan. Ya. Tapi kalau misalnya ini riswah. Nah, riswah itu bukan materialnya, tapi caranya, torikohnya. Saya dibagi uang riswah. Oh, enggak boleh. Saya enggak terima. Kamu kasih dia aja. Itu enggak boleh juga. Atau saya terima uang riswah itu, lalu saya bagi ke orang. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi halal itu materialnya, halal itu caranya tadi ya, halal itu berkaitan dengan semuanya. Dan itu nanti dipertimbangkan manfaat dengan mudaratnya. Sama seperti saya punya account bank, conventional account bank. Dan ada syubhat kan kalau di bunga bank bahasa Indonesia. Ya berarti saya tidak ambil untuk makan. Tapi saya perlu ambil misalnya untuk memperbaiki jalan. Nah, jadi kalau saya mengambilnya juga tidak diberikan kepada orang untuk dimakan. Tapi untuk membuat jalan, memperbaiki sesuatu. Nah, kalau kis seperti tadi diberikan, bagaimana Bapak Hutan ini? Kalau dia itu bermanfaat, dia tahu dia konsumsi, kita kasih dia. Tapi kalau dia tidak, berarti cara lain kita usir itu. Ditangkap, dimasukkan ke mungkin zoo ya, kebun binatang dan lain sebagainya. Jadi kita lihat kadar solusinya, tidak satu solusi. Mungkin solusi di sini seperti ini. Tapi kalau misalnya barang itu bahaya, materialnya membahayakan, tidak boleh kita berikan. Karena nanti ada 5 pokoknya itu. Dalam memelihara agama kita ada pokok hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzul ard. Segala sesuatu yang membahayakan 5 ini haram. Sesuatu yang menopang, mendukung ini halal. Membahayakan agama, murtad, syirik, haram. Membahayakan jiwa, sakit, mati, haram. Membahayakan akal ya, tadi khamr, zat adiktif, narkotika, haram. Membahayakan harta, menipu, mencuri, merampok, haram. Membahayakan kehormatan, berzina, menuduh zina, haram. Jadi 5 ini mana-mana yang membahayakan haram, mana-mana yang tidak membahayakan dia halal. Kurang lebih dawabitnya seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik ya Dr. Saiful Bahri atas perkongsian yang sangat menarik, yang tajuknya yang jarang-jarang kita dengar, yaitu halal lifestyle melalui perkataan Al-Quran ya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita telah perolehi. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat kita coba manfaatkan segala apa yang disebut dan huraikan oleh Dr. Saiful Bahri dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan cara kita berpakaian, cara kita transaksi dan juga segala yang disebut tadilah ya, saya tak perlu huraikan lagi, dan moga Allah memberi rahmat dan kebaikan kepada Dr. Saiful Bahri, dan Dr. Saiful Bahri adalah untuk maklumat, ini adalah kali terakhir dalam kuliah tadabbur Al-Quran sebelum Ramadan ya. Maknanya dalam bulan Ramadan kita akan memberitahu kepada muslimin dan muslimat tajuk-tajuk yang kita akan biasanya kita akan memberitahu tajuk untuk minggu hadapan. Jadi hari ini disebabkan minggu hadapan kita akan menyambut Ramadan, jadi kita tak iklankan lagi, dan kita akan memberitahu kemudian melalui WhatsApp dan sebagainya insya-Allah dalam sosial media yang lain. Jadi muslimin dan muslimat, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang mengikuti program Tadabbur Al-Quran, khususnya kepada Dr. Saiful Bahri
kita akan menjemput lagi pada masa-masa akan datang untuk memberi kuliah lagi lah dalam bab tadabburul Quran insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Kiblah Akademik Tadabburul Quran atas kesudian mereka menganjurkan program-program yang sangat bermanfaat kepada muslimin dan muslimat seluruh dunia Melayu lah ya, khususnya dunia Melayu, iaitu dalam bahasa Melayu di Malaysia dan di Indonesia. Saya ucapkan berbanyak terima kasih lagi kepada Dr. Saiful Bahri. Barakallahu fiik. Selamat menyambut Ramadan. Dan juga kepada semua muslimin dan muslimat, moga Ramadan tahun ini kita lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Ya. Ramadan Mubarak kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi tadabburul Quran yang akan datang. Sambutlah salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Dr. Habib, Dr. Zahrul, dan semuanya ada Dr. Yasir. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Doktor. Terima kasih. Astagfirullah.